Perkenalkan, saya Injilian Berdamai dari Teknik Perminyakan D dengan NIM 2301127. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisika dasar 1 saya dengan kode F1 yaitu gerak peluru. Praktikum gerak peluru bertujuan untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Percobaan ini menggunakan prinsip gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, dan hukum Newton 2. Dengan kata kunci gerak peluru, hukum Newton 2. Dengan latar belakang, gerak peluru adalah gerak lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan oleh adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Disebut gerak peluru karena gerak ini akan ditempuh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal, tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarangan dari ketinggian tertentu. Dengan tujuan, yang pertama memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, yang kedua memahami hubungan antara gerak waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, yang ketiga memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Nah, di sini ada permasalahan yang akan kita selesaikan. Yang pertama ada bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga adalah bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dasar teori gerak peluru. Terapan yang menarik gerakan dalam dua dimensi adalah gerak proyektil, yaitu sebuah benda yang diluncurkan ke udara dan kemudian dibiarkan bergerak secara bebas. Gerak proyektil dipersulit oleh hambatan udara, yang kedua ada gerak bumi, yang ketiga ada variasi percepatan karena adanya gravitasi. Untuk mudahnya kita akan mengabaikan tiga kerumitan tadi. Dengan kita menganggap bahwa kita mempunyai kecepatan yang konstan yang berarah vertikal ke bawah dengan besar gravitasi 9,81 m per s. Dalam gerak proyektil komponen horizontal dan vertikal, gerakan ini adalah saling bebas. Sebagai contoh, perhatikan bola yang dilempar dari kereta yang sedang bergerak secara horizontal dengan kecepatan konstan. Jika bola dilempar lurus ke atas relatif terhadap kereta, maka bola bergerak ke titik paling tinggi yang bergantung pada kecepatan vertikal awalnya dan kemudian kembali. Gerak ini tak ada sangkut paut dengan gerak vertikal bola relatif terhadap tanah. Bola mengikuti jejak parabola yang merupakan karakteristik dari gerakan proyektil. Ketiga ada metodologi. Yang pertama ini 3.1 adalah flowchart atau alurnya. Kita membuka pad, buka projectile motion, membuka lab, setting variabel yang digunakan, melakukan pengukuran pada lintasan proyektil, lalu kita mencatat data yang kita peroleh, lalu kita membuat grafik dan kita presentasikan. Nah, di sini kita akan ini adalah alat-alat, yaitu pad simulasi, laptop, dan juga Microsoft Excel.
cara membuka pet dan juga mengerjakan praktik tadi. Nah, ini adalah prosedur kerja. Yang pertama, buka link pet seperti tadi, buka lab, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Atur kondisi awal seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pada sebelah kiri itu. Untuk kecepatan awal 1-15 dan itu sesuai dengan instruksi yang ada. Lalu setelah itu kita catat data yang kita peroleh. Dan setelah itu kita menggunakan Microsoft Office Excel untuk membuat grafik terhadap tabel yang kita buat. Kita masuk pada pengolahan data. Kita akan mengolah data, mengamati berapa lama waktu peluru di udara, dan kita mengamati seberapa jauh jarak yang ditempuh dengan nilai kecepatan 1-15 mprs dengan sudut elevasi 35 derajat dan gravitasinya adalah 9,81 mprs dan dengan massa 12 kilo dan juga diameter 0,40. Yang kedua, mengamati waktu dan jarak maksimum proyektil dengan perubahan massa 10-20 kilo dan kilogram dengan kecepatan awal 20 mprs. Dan yang ketiga, mengamati waktu dan jarak maksimum proyektil dengan perubahan pada diameter, yaitu 0,10 sampai 0,20 dengan sudut elevasi tetap sama, yaitu 35 derajat, dan juga kecepatan awal 20. Nah, kita masuk pada analisis data dan pembahasan. Yang ini data pertama. Data pertama, kecepatan awalnya 1-15. Dengan sudut 35 derajat, massa 12 kilogram, dan juga diameter 0,40, dan juga gravitasi 9,81, kita mendapat time-nya 0,06, 0,12, dan juga seterusnya, dan juga kita mendapatkan range-nya 0,5 sampai seterusnya. Dan kecepatan awal dipangkatkan, dipangkat 2, yaitu jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, dan juga seterusnya. Nah, ini adalah gambar grafik hubungan antara kecepatan awal dengan T. T itu adalah waktu. Nah, dia naik ke atas. Gambar grafik hubungan antara kecepatan awal, kuadrat, dan juga range. Nah, pertama dia naik, terus dia turun lagi, terus dia naik lagi. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan awal dan juga range. Tapi bedanya ini ada kuadratnya, jadi dipangkatkan gitu, dan ini tidak dipangkatkan. Nah, ini adalah data kedua. Data kedua dengan sudut 35 derajat dengan massa 10-20 kg. Kita mendapatkan waktunya tetap sama dan juga range-nya tetap sama karena massa tidak mempengaruhi. Dan ini adalah grafik tetap sama. Dan ini adalah grafik. Ini yang pertama adalah grafik hubungan antara massa dan juga waktu. Yang kedua hubungan antara massa dan juga range. Data ketiga kita mengubah diameternya, tetapi waktu dan juga range-nya tetap sama. Ini adalah grafik hubungan antara waktu dan juga diameter. Ini adalah range dengan diameter. Nah, kita masuk pada perhitungan. Yang pertama adalah regresi linear. Nah, N ini adalah berapa banyak data dari kecepatan awal. Kecepatan awalnya ada 15, jadi jumlahnya 120. Y-nya itu adalah waktu, jumlahnya adalah 7,02, dan X kuadrat itu sama dengan kecepatan awal dipangkat 2. Jadi 4, 9, 16, dan juga seterusnya. X yaitu adalah kecepatan awal dikali dengan waktu. Nah, di sini adalah kita bisa lihat ini adalah jumlah dari kecepatan awal dikuadratkan. Maaf, ini adalah 72,45 adalah hasil dari kecepatan awal dikali dengan
dikali dengan waktu 72,45 dan juga dikurang dengan X dikali dengan 7,02 yaitu time-nya, lalu dibagi dengan 15, lalu kita mendapat hasilnya ini. Lalu di sini kita memakai rumus R teori kurang R gradient dikali dengan 100, lalu dibagi dengan R gradient. Ini adalah angkanya, dan juga ini 0,99743565. Kita bisa lihat hasilnya dari R teori kurang R gradient kali 100 dibagi R gradient. Dan ini adalah yang kedua, sama seperti tadi rumusnya. Tapi X-nya itu adalah sama juga sih kecepatan awalnya, tetapi Y ini adalah range, X2 adalah kecepatan awal dikuadratkan, lalu dikuadratkan lagi. X2, maaf, yang di X2 itu adalah kecepatan awal dikuadratkan, lalu dikuadratkan lagi. Y ini adalah range-nya. X-Y adalah kecepatan awal dipangkatkan dan juga dikali dengan range. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan kita. Nah, dalam pembahasan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai gerak peluru yang telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan data yang berbeda. Yang pertama, kita mengubah kecepatan awal dari 1 sampai 15 dengan sudut elevasi 35 derajat dengan diameter 0,40 dan dengan gravitasi 9,81. Jadi, jika kecepatan awalnya besar, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Yang percobaan kedua, kita mengubah masanya menjadi 10 sampai 20 kg dengan kecepatan awal 20 meter dengan kecepatan awal meter per second. Dengan diameter 0,40 dan gravitasinya tetap 9,81. Nah, dari sini percobaan kedua ini kita dapat bahwa massa tidak berpengaruh pada apapun pada waktu peluru sedang di udara. Percobaan ketiga, kita mengubah diameternya 0,10 sampai 0,20 meter. Sudut elevasi tetap 35 derajat dan juga kecepatan awal 20 mprs. Jadi, hasilnya bahwa diameter tidak berpengaruh terhadap waktunya. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai yang pertama, gerak peluru atau gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau Y. Yang kedua, semakin bertambah kecepatan, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Yang ketiga, semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga semakin jauh. Yang keempat, massa tidak berpengaruh pada waktu dan jarak pada gerak peluru. Yang kelima, diameter tidak berpengaruh pada waktu dan jarak pada gerak peluru. Nah, saran saya, sebaiknya sebelum praktikum dimulai, kita harus membaca modul yang telah diberikan oleh Bang Asisten Praktikum maupun juga Mbak Asisten Praktikum agar kita dapat memahami saat melakukan praktikum atau saat praktikum dimulai. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya praktikum beserta laporan praktikum kita buat mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, sekian dari saya, Injilian Berdamai dengan NIM 2301127 mengucapkan terima kasih.